Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, emiten transportasi pelayaran PT GTS International Tbk dengan kode saham GTSI berhasil membukukan pendapatan unaudited senilai 41,65 juta dolar Amerika atau setara 649,85 miliar rupiah di sepanjang tahun 2022. Angka tersebut melonjak 35,4% jika dibandingkan dengan perolehan tahun 2021 senilai 30,76 juta dolar Amerika. Emiten transportasi pelayaran PT GTS International Tbk atau dengan kode saham GTSI berhasil membukukan pendapatan unaudit senilai 41,65 juta US dollar atau setara sekitar 649,85 miliar di sepanjang tahun 2022. Capaian pendapatan ini melonjak 35,4% jika dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya yang senilai 30,76 juta US dollar. Dari kenaikan pendapatan tersebut, GTSI berhasil membalikan kinerja rugi di tahun 2021 menjadi laba di tahun 2022. Per akhir tahun lalu, GTSI meraup laba bersih unaudit sebesar 5,38 juta US dollar. Jika dibandingkan rugi bersih pada tahun 2021 yang sebesar 11,9 juta US dollar. Saksikan pembahasan selengkapnya terkait target kinerja GTSI di tahun 2023. Serta sejumlah langkah dan strategi yang akan dijalankan oleh manajemen GTS International untuk mencapai pertumbuhan target tersebut, serta posisi GTSI dalam industri transportasi gas di Indonesia. Ya, berikutnya kami sampaikan infografik terkait dengan pendapatan dari PT GTS International Tbk. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia pendapatan dari GTSI dari tahun 2021 berbanding dengan 2022 kenaikan 35,4% ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan 41,65 juta dolar Amerika. Ya, selanjutnya kita cermati dari laba bersih PT GTSI. Ya, sempat memang mengalami rugi bersih ya, minus 11,9%, kemudian berbalik arah menjadi laba yang menarik dicermati menjadi 5,38 juta dolar Amerika di tahun 2022. Ini dia satu langkah ataupun fundamental yang semakin terbentuk solid begitu ya di tahun 2022 untuk menatap tahun 2023. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, overview dari bisnis GTSI dan peluang bisnis LNG di Indonesia, sudah hadir di studio bersama saya, Bapak Tami Meidarma. Beliau adalah Direktur Utama PT GTS International Tbk. Selamat pagi Pak Tami. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat Pak. Sehat. Terima kasih. Semangat sepertinya kita lihat dengan kinerja tahun 2022 berarti sudah ada pijakan yang kuat begitu ya Pak Tami ya. Sudah dibentuk begitu menjadi fondasi dalam menatap tahun 2023. Tapi sebelum membahas lebih jauh, pemirsa juga ingin tahu sepertinya bagaimana sih profil perusahaan dari GTS International ini seperti apa, bergerak di bidang apa, berdiri dari tahun berapa. Silakan Pak Tami. Baik, perusahaan ini berdiri di tahun 86 di mana PT Humpus itu bekerja sama dengan MOL tahun 86 untuk menyiapkan kapal LNG untuk kebutuhan ekspor Indonesia ke Taiwan dan Jepang, yaitu mulai beroperasi tahun 90, yaitu kapalnya 136.000 meter kubik. Kalau kita ukur panjang kapalnya sekitar hampir 300 meter, lebar 50 meter. Dan pada tahun 2013 GTSI lahir disebabkan kita ingin memfokuskan lebih daripada kepada sebagai transportasi kapal khusus LNG, infrastruktur LNG maupun sebagai penyimpanan storage LNG ke depan. Gitulah. Baik. Dan kita juga melakukan perubahan-perubahan, yaitu juga yang kita sebut one stop ya. Artinya kita juga menyiapkan putra-putri kita untuk dapat mengoperasikan kapal-kapal tersebut. Artinya kemudian kita juga menyiapkan manajemen operator kita sendiri, jadi semua dikelola oleh putra-putri Indonesia.
Wow, ini dia salah satu juga perusahaan kebanggaan Indonesia berarti yang isinya memang putra-putri terbaik begitu ya dalam Betul. mengoperasikan kapal-kapal khusus angkutan LNG tadi. Tapi kita lihat tahun 2021 perusahaan juga sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia begitu ya. Betul. Tidak resmi begitu tercatat menjadi perusahaan efek. Nah, lantas bagaimana Pak kinerjanya? Mengingat perusahaan yang tercatat ini banyak sekali berarti investor yang menanamkan sahamnya, kemudian akan sangat ya terbuka lah bagi masyarakat Betul. begitu terkait dengan kinerja. Seperti apa Pak? Ya, dalam IPO ini tentu saja kita adalah untuk memperkuat infrastruktur pendanaan. Oke. Karena ke depan itu kita melihat bahwa bisnis ke depan itu terutama di LNG atau di investasi itu cukup menarik ya. Dengan demikian salah satu untuk memperkuat struktur pendanaan adalah tentu saja IPO yang dilakukan di 2001. Selain itu juga mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak lain ya. Tentu saja dengan kita masuk IPO kita harus mengikuti aturan IPO seperti GCG kita juga lakukan. Kemudian untuk operator kita sudah memegang ISO dan standar-standar internasional karena kapal-kapal kita pun juga kru-kru kita juga menjalankan operate juga di luar negeri. Oke, nah berarti memang sudah sesuai dengan GCG dan harapan bahwa sebagai perusahaan tercatat. Nah lantas bagaimana dengan posisi GTSI sendiri begitu ya di dalam industri pelayaran khususnya angkutan LNG di Indonesia begitu? Baik, kita sudah berpengalaman 30 tahun dan kita menyiapkan putra-putra Indonesia untuk dapat mengoperasikan, baik itu dari tingkat sebagai pemilik master kapal, sebagai penguasa kapal. Seperti kita tahu kapal ini cukup besar, 300 meter. Kalau kita lihat seperti kapal Pulau Terapung ya. Kemudian juga operator kita juga cukup baik. Kemudian di posisi di Indonesia kita adalah yang terdepan. Ya. Yang lain belum kelihatan, akan baru-baru saja berbisnis di kapal LNG. Baik, kalau kita data terkait dengan yang tadi sudah disampaikan begitu kinerja 2022 melakukan pembalikan arah yang positif lagi ya setelah sempat terdampak pandemi begitu ya Pak. Kalau kita lihat, nah sejauh mana sih Pak pandemi ini terhadap kinerja perusahaan, karena tidak hanya satu perusahaan mungkin di industri pelayaran LNG misalnya, banyak semua perusahaan yang terdampak. Nah, bagaimana strategi yang sudah diterapkan dan inovasi apa yang sudah dilakukan? Ya, seperti kita tahu dampak dari COVID-19 itu adalah penurunan daripada demand, terutama di energi. Kemudian juga berarti kita pada waktu 2019-2020 masih melakukan sebagai angkutan transportasi ekspor ke luar negeri. Baik. Saat itu jumlah demandnya menurun, dengan demikian juga pendapatan kita menurun. Juga di dalam negeri pun demikian. Baru paruh 2001 pertengahan kita melakukan review, kemudian market di 2021 di dalam negeri mulai meningkat. Oleh karena itu kita masuk di 2021 pertengahan. Walaupun terlambat tapi kita berhasil mengurangi kerugian yang lebih besar. Dan tadi akhirnya bisa meraih laba juga ya Pak? Di 2022 sudah kita shuttle lagi kembali. Nah, ini bicara mengenai strategi. Tingkat persaingan Anda menjadi katakan tadi adalah leader ya di industri ini begitu. Lantas bagaimana dengan untuk menjaga kinerja di tahun 2022 lalu bisa menjadikan ya ibarat kata pelajaran lah dalam menatap tahun 2023 yang ibaratnya banyak tantangan begitu katanya Pak? Betul ya. Jadi seperti kita tahu kita lihat market internasional dulu sekarang lagi meningkat dengan adanya perang Ukraina Rusia, tentu saja kebutuhan energi gas akan sebagian lari di Indonesia ke luar negeri maupun di Indonesia. Di Indonesia seperti kita ketahui bahwa pemerintah kita sudah menyatakan clean energy di G20, artinya apa? Seluruh kegiatan aktivitas industri maupun power plant adalah yang clean energy. Mungkin ini agak terlambat. Salah satu yang paling menarik ini yang akan cepat berkembang adalah di mana keputusan pemerintah menghilirisasi daripada pertambangan. Nah ini dengan menghilirisasi artinya ada industri, ada kebutuhan energi, dan dua hal ini akan meningkatkan kebutuhan energi meningkat, terutama gas. Seperti kita ketahui pemerintah mencanangkan clean energy. Betul. Ini akan terus meningkat dibanding luar negeri. Terus terang demand Indonesia akan meningkat dalam 3-4 tahun ke depan, 2-3 tahun ke depan. Nah itu dia, apakah memang menjadi peluang akhirnya dengan hilirisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kemudian di situ ada pembangunan
industri pengolahan lah bisa dikatakan Betul. begitu ya. Smelter ini tentunya menjadi salah satu peluang yang harus ditangkap. Pak Tami, menarik kalau kita cermati dengan tadi peluang-peluang justru tercipta di tahun 2023 sementara banyak pihak memprediksikan suram, tantangannya juga besar begitu, tapi Anda melihat justru ini menjadi semacam challenge yang justru harus ditangkap dan dipecahkan bersama-sama begitu oleh perusahaan. Bagaimana Anda melihat tadi Pak? Hilirisasi ini yang nampaknya menjadi kunci yang saya tangkap. Silakan. Betul Pak. Jadi hilirisasi ini akan terjadi kalau melihat dari ketentuan pemerintah itu paling tidak di 2024 Oktober atau pertengahan 2024 itu harus sudah ada smelter. Oke. Dan dengan demikian 2023-2024 adalah chance kita untuk mulai invest di infrastruktur tersebut ya. Oke. Ya. Mungkin baru dapat bisnisnya adalah di 2024, tapi 2023-2024 adalah kalau kita ingin mendapatkan bisnis itu di 2023-2024 inilah saatnya kita berinvest. Oh, oke. Ya. Nah, invest itu kan tidak sedikit dana yang dibutuhkan dan waktu, apalagi ini memang skalanya industri besar, perkapalan begitu ya Pak Tami. Nah, strategi ini apakah sudah dicanangkan dari jauh-jauh hari dalam artian tahun 2022 lalu atau bagaimana? Iya, kita merencanakan adalah di 2022 tentu saja adalah tadi salah satunya adalah IPO. Yang kedua tentu saja kita akan mencari partner. Kita tidak akan mungkin mengelola dana sendiri. Kita akan mencoba cari partner yang lain. Seperti kita tahu market ke depan cukup banget. Seperti contoh saja tahun ini aja untuk keperluan domestik kapal yang dibutuhkan adalah 5 kargo dari tangguh untuk kepentingan karena untuk beroperasi di Indonesia peraturannya harus berbendera Indonesia. Jadi kesempatan daripada perusahaan pelayaran nasional untuk dapat ikut di dalam ini. Tapi sejauh ini infrastruktur yang dimiliki baik perkapalan, kemudian teknologi yang dimiliki begitu, mengingat ini adalah perusahaan yang menjadi leading begitu di bidangnya, sudah cukup mapan Pak, dalam artian sudah tersedia. Ya, kita selalu mendidik ya. Kita ada satu training center juga untuk menyiapkan putra-putri Indonesia kita untuk dapat mengelola operasional. Dan putra-putri Indonesia tidak hanya dipakai di kita, banyak juga dari pihak perusahaan luar negeri yang meminta kita untuk menyediakan engineering kita atau putra-putri Indonesia yang terbaik untuk bekerja di sana. Oke, saya penasaran juga mekanisme dari operasional perusahaan begitu pada saat LNG ini dimasukkan ke dalam kapal atau masuk ke dalam pengepakan lah kalau misalnya dalam istilah logistik begitu, masuk ke dalam kapal itu seperti apa sih prosedur dan prosesnya dan butuh berapa lama biasanya Pak sampai dari tempat menuju lokasi misalnya? Oh, baik, kita ambil contoh saja kalau itu dari produksinya kita ambil salah satunya adalah di tangguh ya. Prosesnya di situ di liquefationnya di tangguh. Kemudian kita ambil contoh misalnya di FSRU, kita punya FSRU juga yang lagi dioperate di Cilamaya itu Jawa 1. Itu adalah untuk kepentingan pembangkit listrik Jawa 1 yang nanti akan beroperasi mungkin sekitar bulan Mei bulan Juni ini dengan memakai gas. Jadi perjalanannya sekali jalan itu bolak-balik sekitar hampir 15 atau 16 hari. Dan proses liquefaction dibawa ke kapal, dari kapal itu ditransfer ke FSRU Jawa kita, kemudian disimpan di situ untuk digunakan pemakaian harus dirubah lagi dari LNG menjadi gas. Maka kita sebut regasification. Oh, itu prosesnya ya, memang menjadi suatu hal yang normal lah ya, bagian daripada operasional perusahaan begitu. Nah, untuk menjaga pendapatan, ini menarik kalau misalnya Anda melihat peluang di tahun 2023 justru terbuka lebar, bagaimana dengan target tahun 2023? Tahun lalu saja 35% nih kenaikannya begitu, setelah kemarin juga mengalami tekanan terkait pandemi begitu. Pak Tami. Baik, kita menjaga tentu saya seperti saya bilang bahwa mungkin kenaikan daripada pendapatan 2023 tidak signifikan karena di 2023 ini adalah saatnya membangun infrastruktur karena bisnisnya baru di 2024. Kita mungkin mengejar sekitar 3,8 sampai 4 juta dolar saja di tahun 2023 karena melihat view ke depan ini kita harus menyiapkan investasi di infrastruktur. Yang dibutuhkan di tahun ini adalah tadi seperti kapal-kapal kecil, kemudian FSRU juga kecil. Kalau kita lihat Capman yang ditentukan oleh
oleh Kementerian SDM dengan di kebutuhan PLN itu ada sekitar 42 atau 52 titik untuk harus dibangun. Tapi ini juga pasti akan bertahap ya. Wow, banyak juga ya. Berarti kalau kita lihat nanti untuk cakupan wilayah operasional kapal-kapal begitu ya yang dimiliki GTS itu daerah mana saja Pak yang menjadi backbone lah paling tidak bagi penopang kinerja perusahaan? Baik ya, tentu saja ya kita backbone-nya adalah yang kita sudah punya yaitu yang di Pulau Jawa itu FSO Jawa 1. Oke. Kemudian kapal kita Eka Putra yang sekarang mengangkut LNG dari Tangguh untuk kepentingan domestik. Oke. Terus ada kapal kecil juga untuk kebutuhan dalam negeri juga. Dan view ke depan ada tentu saja adalah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur karena pembangunan di situ akan lebih cepat. Itu dia. Ya, untuk tadi yang seperti dijelaskan yang untuk pertambangan umum yang di mana smelter-smelter akan dibangun. Karena pemerataan ekonomi juga menjadi fokus dari pemerintah, tidak hanya di wilayah Jawa saja sekarang, bahkan Indonesia Timur ini pertumbuhannya juga luar biasa nih Pak. Nah, kalau bicara mengenai Indonesia Timur kan juga masih ada beberapa keterbatasan lah kalau kita lihat begitu. Apakah ini menjadi tantangan yang sudah dimitigasi begitu, dipetakan sehingga nanti pada saat action smelter banyak dibangun di wilayah Indonesia Timur kita sudah siap juga nih Pak? Betul, jadi kita juga bekerja sama melakukan studi di beberapa perusahaan ya. Artinya juga target tidak hanya ke smelter. Diharapkan kalau kita masuk di situ tentu saja energi listrik maupun kebutuhan gas setempat itu bisa juga di-retailkan lah kebutuhan kecil. Tidak saja yang tadi saya jelaskan juga untuk smelter, industri yang lagi kita galakan juga industri wisata. Wisata? Wisata ya, maksudnya pemerintah ya. Iya. Nah seperti kita ketahui juga bahwa kapal pesiar yang datang ini rata-rata adalah menggunakan bahan bakar LNG. Jadi salah satu bisnis kita ke depan itu bagaimana menyiapkan bunker untuk kebutuhan kapal-kapal pesiar. Baik, wow, ini luar biasa sekali nampaknya ya sudah terpetakan dengan baik begitu bisnis plan lah di tahun 2023. Lantas bagaimana peluangnya untuk bisnis LNG sendiri di Indonesia dan juga global 2023? Memang ini menjadi satu tahun yang menentukan lah bagi banyak perusahaan termasuk juga GTS International Tbk tadi sudah disampaikan oleh Pak Tami. Bisnis plan sudah jelas di tahun 2023. Nah, saya ingin melihat bagaimana dari sisi peluang bisnis LNG-nya sendiri nih Pak. Anda melihat apakah benar-benar potensial begitu di Indonesia terlebih dahulu begitu ya pasarnya, marketnya, apalagi tadi dengan industri pengolahan manufaktur, kemudian smelter yang juga sedang digenjot oleh pemerintah. Anda melihat bagaimana peluang perusahaan sendiri ke depan? Peluang LNG cukup besar di Indonesia. Kalau menurut saya malah dibanding di luar negeri, pertumbuhannya mungkin akan lebih besar dibandingkan di luar negeri. Karena Indonesia baru memakai LNG di 2012 ya. Setelah sebelumnya itu adalah banyakkan diekspor atau menggunakan gas pipa saja. Seperti kita ketahui tadi di ke depan adanya hilirisasi dari pertambangan. Yang kedua perubahan pembangkit yang clean energy, tentu saja untuk menjadi ke energi baru terbarukan masih butuh waktu, artinya gas menjadi solusi. Yang ketiga adalah tadi pariwisata, yang saya sebutkan bahwa pariwisata itu juga butuh, tadi untuk kapal-kapal juga untuk hotel-hotelnya gas, menggantikan LPG ke depan yang lebih saat ini adalah import kita cukup tinggi, mungkin ke depan LNG bisa menjadikan pengganti daripada LPG yang harganya lebih jauh lebih murah. Yang kelima adalah seperti kita lagi menggalakkan kawasan ekonomi terpadu yaitu industri hilir. Di dalam membangun daerah industri itu ada empat hal yang harus dipunyai, yaitu tadi pelabuhan, kemudian transportasi darat yang cukup yaitu jalan tol, listrik, yang satu lagi adalah gas. Nah itu dia. Kalau misalnya marketnya sedang tumbuh nih Pak, source-nya sendiri aman nggak Pak? Dalam artian materialnya ini loh. Source-nya tentu saja kita masih punya seperti di Iri Papua, di Tangguh juga masih ada, dan sebagian masih diekspor, kemudian di Sulawesi masih ada. Sebenarnya kalau dibutuhkan itu masih cukup ya. Kemudian kita masih punya yang saya sebutkan adalah reserve demand yang marginal, di mana saat ini belum diutilisasi karena terlalu mahal. Tapi ke depan dengan teknologi kita bisa bangun seperti floating LNG yang di darat, di mana dalam waktu misalnya dibutuhkan cuma 10 tahun dia bisa berpindah-pindah. Jadi infrastruktur untuk gas atau
transportasi di Indonesia itu cukup menjanjikan ya. Oke, sangat menjanjikan. Dan kalau kita lihat dari kesetiaan kapalnya sendiri, kalau misalnya tadi ada pengolahan yang LNG di kapal begitu Iya. Pak, ini juga cukup banyak. Ingat berarti kan transportasi juga akan Betul, semakin Pak. mudah tuh Pak. Betul, jadi kita membutuhkan beberapa kapal besar, tapi yang utama adalah kapal-kapal kecil, karena kapal kecil itu untuk mentransfer ke terminal-terminal kecil ya. Oke, capex yang sudah disiapkan tahun 2023 ini kalau boleh tahu berapa sih Pak? Paling tidak ini apakah penggunaannya tadi untuk pengadaan kapal-kapal baru kah? Atau memang meningkatkan lagi distribusi? Kita sedang menyiapkan untuk tadi, yaitu untuk small FSRU. Tidak, kalau FSRU itu sebenarnya tidak perlu kapal baru ya. Oke. Kita bisa memodifikasi kapal-kapal yang sudah ada yang tua menjadikan lebih efisien, karena tidak dibutuhkan efisiensi daripada perjalanan gitu Pak. Jadi hanya floating saja, kemudian dirubah menjadi regas efficient unit dan floating. Yang ketiga, ke depan itu kita juga menyiapkan studi mengenai penggunaan kapal-kapal kecil seperti untuk bunker. Oke. Ya. Kemudian juga kebutuhan angkutan kapal besar dari tempat produksi LNG, karena biasanya umumnya seperti Tangguh dan segalanya itu hanya bisa menerima kapal besar. Baik. Jadi dari situ kita kebutuhan kebangun FSRU itu untuk posisi FSRU yang dimana demandnya tinggi, Ya. tapi sekaligus sebagai terminal hub untuk kebutuhan pelabuhan-pelabuhan terminal LNG yang kecil. Itu dia. Smelter, hilirisasi ini menjadi salah satu momentum juga nampaknya bagi GTS Internasional di tahun 2023. Lantas bagaimana dengan kebijakan dan fokus pemerintah untuk energi hijau? Zero emission 2060. Anda melihat ini menjadi peluang juga kah yang Betul. harus segera di catch up begitu? Betul, seperti saya jelaskan tadi bahwa gas itu adalah 1/60 emisinya dibanding minyak dan segalanya. Oleh karena itu untuk menuju tahap yang zero emission tentu saja dibutuhkan waktu ya. Oke. Seperti merubah menjadi tenaga surya atau angin atau apapun. Ini kita membutuhkan waktu. Saat ini aja kalau kita butuh 1 megawatt dengan pakai tenaga surya, kita membutuhkan 1,1 hektar lah. Artinya kalau minta 50, masa kita harus mengganti seluruh pertanian kita menjadi panel surya. Kan, ya. Jadi kita harus mencari lebih efisien dan ini butuh waktu. Dan diharapkan gas ini bisa jadikan bridging dari sampai 2060 atau 2080 ya. Nah itu dia, dan Indonesia sumber daya untuk gasnya luar biasa ya. Sumber dayanya masih cukup. Artinya kalau minyak kan kita sudah mulai import ya sebagian karena kebutuhan kita lebih besar daripada produksi kita. Tapi gas masih cukup ya. Cuma bagaimana tidak mengutilisasi saja. Nah sekarang dari sisi kebijakan pemerintahnya Pak terhadap industri sendiri seperti apa? Apakah memang sudah sesuai harapan dari pelaku bisnis di industri perkapalan khususnya angkutan LNG kah atau bagaimana? Saya rasa pemerintah sudah melakukan itu ya, seperti dengan adanya cabotage, kalau dikatakan bahwa seluruhnya harus berbendera Indonesia, artinya perusahaan lokal pun diajak ya, walaupun mungkin investasinya dari luar, ya kan. Tapi kita tidak bisa melakukan sendirilah, terlalu mahal, terlalu biaya yang terlalu tinggi. Tapi dengan adanya kebijakan, artinya partner Indonesia, lokal partner itu pasti memiliki saham yang terbesar. Itu dia. Jadi itu cukup mendukung daripada. Baik. Oke lah, bisa dikatakan sudah bisa menjadi raja di negeri sendirilah PT GTS Internasional. Tinggal TBK, bagaimana kita melakukannya yang terbaik. Jangan sampai kita menjadi penonton di negara sendiri. Itu dia. Oke, setelah itu kita akan lihat pangsa pasar ekspornya. Nah ini bagaimana? Kan kita tahu juga tadi produksinya tidak hanya untuk demand di dalam negeri, tapi juga luar negeri juga akan diisi oleh GTS Internasional. Dan itu negara mana saja yang menjadi konsumen dan seberapa besar Pak volume ekspornya? Saat ini masih sebagian besar adalah diekspor ya LNG ya. Dan ini kebetulan banyak dilakukan oleh kapal-kapal asing ya. Mudah-mudahan ke depan kita juga bisa. Sebelumnya kita ada 2-3 kapal juga melakukan ini, tapi produksi LNG di daerah Kalimantan sudah turun, jadi tinggal yang kontrak lama itu masih tinggal 1-2 saja. Tapi sebenarnya tidak hanya itu saja ya, artinya
kita punya beberapa terminal yang cukup besar seperti Harun, ya, itu bisa dijadikan terminal hub untuk kebutuhan negara sekitarnya seperti Filipina. Kalau dia melakukan ekspor terlalu jauh kan cost-nya tinggi. Iya, Nah, kita bisa melakukan import dari sana, menjual lagi ke sana bisa. Dan itu pasti dibutuhkan kapal untuk mengangkutnya. Nah, kita tahu kan krisis energi juga sempat terjadi begitu. Ya. Perang Rusia-Ukraina yang Ya. tidak berkesudahan begitu, Ya. Pak. Anda melihat pangsa pasar Eropa juga sudah tertembus atau bagaimana? Pangsa Eropa kita belum lakukan tertembus karena permasalahannya adalah ada peraturan-peraturan yang internasional yang baru. Itu adalah di mana kapal-kapalnya harus mereduce emisinya. Kebetulan kapal-kapal kita belum memenuhi persyaratan itu. Ya mungkin ke depan kita akan lakukan itu juga. Iya, mengingat memang kan modernisasi juga harus segera dilakukan, itu menjadi suatu keniscayaan juga ya Pak ya kalau kita bicara mengenai kondisi industri energinya sendiri ya Pak ya. Nah, kalau kita cermati ke 2023 kemudian Anda melihat apakah tahun ini justru akan menjadi tahun yang justru tantangannya sudah bisa terpetakan begitu, dalam artian ya tidak seberat mungkin industri lain Kak kalau Anda melihat Pak? Tantangannya adalah seperti saya jelaskan, 2023 adalah harus melakukan investasi. Nah, betul ini tadi. tantangannya bagaimana kita mendapatkan pendanaan untuk itu. Karena ini pendanaannya cukup besar ya. Karena di LNG ini cukup lumayan itu biaya untuk infrastruktur. Baik. Terakhir, Pak Tami, optimisme Anda dalam menatap tahun 2023 di kelinci air ini apakah menjadi suatu keberkahan juga ini bagi perusahaan? Silakan. Iya, tentu saja kita 2023 itu adalah target kita bagaimana mengoptimalkan aset kita yang sudah ada. Kemudian kita juga melihat mulai start kita melakukan investasi untuk kebutuhan 2024. Baik, itu dia. Berarti tahun 2023 bisa dikatakan momentum perusahaan melanjutkan kebangkitan, di sisi lain juga investasi yang menjadi modal dasar juga untuk lebih maju lagi ke depannya. Gitu ya. Pak Tami, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa dan semoga juga menjadi insight baru bagi pemirsa IDX Channel. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Tami Medarma, Direktur Utama PT GTS International Tbk.